Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Faralevan, absen 10. Saya Vio, absen 34. Saya Muhammad Afgan Gifari dari absen 21. Kali ini kami akan praktikum kimia mengidentifikasi indikator asam basa alami dan buatan. Selamat menyaksikan. Ada tabung reaksi, gelas ukur, pipet plastik, indikator universal pH, dan kertas lakmus merah dan biru, serta sikat untuk pembersih. Selanjutnya, larutan yang akan kami uji coba adalah larutan X, larutan Y, pemutih pakaian, cuka, air jeruk, larutan soda kue, dan obat mah. Selanjutnya, indikator alami yang kami gunakan yaitu larutan kol ungu, bunga telang, dan kunyit. Dan yang terakhir, label untuk memberi nama, tabung reaksi, dan gelas kimia kami. Cara membuat indikator asam basa alami. Yang pertama itu adalah bunga telang. Kita cukup campur dengan air panas saja. Lalu yang kedua itu adalah kunyit. Memberi sedikit air hangat. Dan yang ketiga itu haluskan kol ungu menggunakan air, saring masing-masing ekstra, dan larutan pun siap digunakan. Pengujian larutan asam. Jika larutan dicampurkan dengan bunga telang, maka akan berubah menjadi warna merah atau pink. Jika dicampurkan dengan kunyit, maka warnanya akan tetap kuning atau memudar. Dan jika dicampurkan dengan kol ungu, menghasilkan warna merah. Menggunakan indikator buatan, kertas lakmus merah akan tetap berwarna merah, kertas lakmus biru berubah menjadi merah, sedangkan indikator universal atau pH meter menunjukkan nilai pH di bawah 7. Pengujian larutan basa. Jika larutan dicampurkan dengan bunga telang akan berubah menjadi hijau atau kuning. Jika dicampurkan dengan kunyit warnanya berubah menjadi merah kecoklatan. Dan jika dicampurkan dengan kol ungu berubah menjadi hijau atau kuning. Menggunakan indikator buatan, kertas lakmus merah berubah menjadi biru. Kertas lakmus biru tetap berwarna biru. Sedangkan indikator universal atau pH meter menunjukkan nilai pH berada di atas 7. Pengujian larutan netral. Jika larutan dicampurkan dengan bunga telang, akan tetap berwarna biru. Jika dicampurkan dengan kunyit, warnanya tetap kuning cerah. Dan jika dicampurkan dengan kol ungu, mempertahankan warna ungu aslinya. Menggunakan indikator buatan, kertas lakmus merah tetap berwarna merah, sedangkan kertas lakmus biru tetap berwarna biru. Sedangkan indikator universal atau pH meter menunjukkan nilai pH tetap di angka 7. Berikut adalah pembahasan tabel pengamatan. Berdasarkan data, larutan dikelompokkan menjadi asam dan basa tanpa menggunakan kunyit sebagai indikator alami karena keterbatasan waktu. Kelompok larutan asam meliputi air jeruk, cuka, air keran, pemutih pakaian, dan larutan Y. Pada kelompok ini, umumnya kertas lakmus biru berubah menjadi merah dan nilai pH universal terukur di bawah 7. Untuk indikator alami, kol ungu dan bunga telang menghasilkan warna merah atau merah muda. Terdapat catatan khusus untuk beberapa zat, yaitu pada air keran yang mendekati netral dengan pH 6. Indikator alami masih menunjukkan warna asalnya yaitu ungu dan biru. Sementara itu, untuk pemutih pakaian, meskipun pH-nya 6 dan lakmus biru tetap biru, lakmus merah berubah menjadi merah, serta pigmen indikator alami menjadi kurang stabil atau berubah menjadi kuning dan abu-abu karena kandungan zat oksidator yang kuat. Kelompok larutan basa meliputi larutan soda kue, obat mak, dan larutan X. Pada kelompok ini, kertas lakmus merah berubah menjadi biru, lakmus biru tetap biru, dan pH universal terukur di atas 7. Indikator alami seperti kol ungu dan bunga telang berubah menjadi hijau, hijau toska, atau biru muda. Kesimpulan dari tiap larutan uji dalam praktikum ini. Yang pertama ada air jeruk dan cuka. Keduanya terbukti bersifat asam dengan pH di bawah 7. Kertas lakmus biru berubah menjadi merah, sedangkan indikator kol ungu dan bunga telang menghasilkan warna merah atau merah muda. Yang kedua ada air keran, bersifat asam lemah dengan pH 6. Kertas lakmus biru berubah menjadi merah, namun pada indikator alami seperti kol ungu dan bunga telang masih menunjukkan warna asalnya yaitu ungu dan biru. Yang ketiga ada larutan soda kue dan obat mak. Keduanya terbukti bersifat basa dengan pH 9, kertas lakmus merah berubah menjadi biru, serta indikator kol ungu dan bunga telang menghasilkan warna hijau atau hijau toska. Yang keempat ada pemutih pakaian, bersifat asam dengan pH 6,
kertas lakmus biru tetap biru dan lakmus merah menjadi merah. Namun indikator alami tidak bekerja stabil dan berubah menjadi kuning atau abu-abu akibat kandungan zat pemutih atau oksidator kuat. Yang kelima ada larutan X, terbukti bersifat basa dengan pH 11. Kertas lakmus merah berubah menjadi biru, serta indikator kol ungu dan bunga telang menghasilkan warna hijau. Dan yang terakhir ada larutan Y, terbukti bersifat asam dengan pH 1, kertas lakmus biru berubah menjadi merah, serta indikator kol ungu dan bunga telang menghasilkan warna merah muda. Sekian video praktikum dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.